Seringkali dibilang untuk bisa memiliki relationship yang indah dalam jangka panjang, kita harus belajar untuk memahami pasangan kita. Tetapi kata-kata memahami ini besar loh artinya teman-teman. Pertanyaannya, gimana sih caranya untuk saya bisa memahami pasangan saya dan menunjukkan kepada dia interest saya atau effort saya, usaha saya untuk bisa memahami dia. Halo teman-teman, welcome di channel saya dengan Clara Angelin, your relationship coach. Di channel ini kita banyak membahas tentang apa aja sih? Tentu aja tentang relationship, bagaimana membangun relationship yang indah dan sehat. Pertama-tama dengan diri kamu sendiri, lalu juga dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan pasangan kamu. Dan juga how to attract that ideal relationship, that ideal love into your life. So, buat teman-teman yang baru, consider to subscribe ya. Thank you. Oke, so teman-teman memahami pasangan gitu ya. Ngomongin soal relationship ini banyak banget seginya. Kita pernah bahas tentang 5 bahasa kasih, gimana cara mendengarkan, bagaimana cara get in tune atau selaras dengan pasangan kita. Kalian bisa nonton di video yang ini. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih tentang memahami pasangan. Pasangan ini kamu deh ya. Jadi kalau pasangan kita itu sebenarnya mirror atau cermin, refleksi dari diri kita. Bagaimana kita ingin diperlakukan itu sama juga dengan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Nah, jadi hari ini kita mau ngeliat, kalau gitu bagaimana sih caranya saya memahami pasangan saya tetapi bukan dengan peta saya tapi dengan peta dia. Yang pertama teman-teman adalah dengan cara belajar mendengarkan. Nah teman-teman, kadang-kadang nih kita nggak cewek, nggak cowok, beautiful ladies and gorgeous men out there gitu ya. Seringkali nih kita nih terlalu banyak ngomong dibandingkan ngedengerin ya. Padahal ketika kita ngomong itu artinya kita satu arah, kita cuma ngomong memberi gitu kan ya, memberi nasihat, memberi bujangan gitu kan, memberi atau bahkan cerita, kita yang kebanyakan cerita. Tapi bagaimana kita bisa memahami dia kalau dianya nggak pernah kasih kita feedback atau kita nggak pernah memberi dia kesempatan untuk bicara. Ya, dan kita belajar menjadi pendengar yang baik ya. Nah, mendengarkan ini itu ada seninya teman-teman. Kita tuh diberi 2 kuping dengan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak dan lebih pandai mendengarkan dibandingkan berbicara untuk bisa masuk ke dalam dunia seseorang. Ini sharing pengalaman aja ya teman-teman. Saya pernah kencan gitu ya, pasti pernah lah ya. Dan he's a nice guy ya, he's a nice guy gitu. Tetapi 80% sampai 90% ya dari pertemuan kami ini dia yang banyak banget cerita. Menarik sih karena saya tipe yang suka mendengarkan gitu ya. Saya suka ngedengerin dia cerita dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari dia kecil sampai dia seumur itu kali ya. Tetapi at the end gitu ya, I think he feels good for sure. Tetapi saya yang merasa kurang. Kenapa? Terus kapan gue cerita? Kapan lu menunjukkan interest untuk mendengarkan siapa saya sebenarnya? Atau bahkan dengan sesuatu yang simpel aja ya, kapan lu nanya tentang gue? Gitu ya. Nah, jadi kita semua punya kebutuhan untuk didengarkan gitu ya. Jadi make sure kamu memberi imbangan ya. Mungkin kalau kita yang memang talkative ya, kita cerita-cerita, kita yang suka cerita, tetapi jangan lupa memberi kesempatan pada orang lain, kita nanya, kalau gitu kamu gimana? Jadi juga mendengarkan cerita dia ya. Yang kedua, menerima pasangan apa adanya ya. Biasanya nih teman-teman, namanya juga pasangan, manusia. Tidak ada yang seutuhnya sempurna sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau yang seperti itu namanya robot gitu ya. Nah, tapi pasangan itu datang dengan apa? Plus minusnya ya sesuai paket gitu ya. Kalau memang kita sudah setuju untuk menjalin hubungan dengan dia atau bahkan komitmen dalam komitmen jangka panjang dengan dia, berarti harusnya kita sudah siap menerima dia apa adanya. Artinya begini, bukan berarti kita serta-merta gitu ya jelek-jeleknya dia juga ini. Memang gitu ya, kita harus terima jelek-jeleknya dia. Tanpa ada ekspektasi untuk merubah dia sama sekali ya. Kalau mau berubah, yang kita bisa lakukan apa teman-teman? Kita dulu yang berubah. Tapi kalaupun dia nggak berubah, kamu harus belajar mencintai dia apa adanya seperti itu. Karena kamu udah komit ya. Karena kalau dari awal kita ingin merubah dia, artinya sebenarnya kita bukan mencintai dia, tetapi kita hanya mencintai bayangan dia sesuai dengan apa yang kita refleksikan. Ini berhubungan banget dengan poin ketiga,
Jangan menaruh terlalu banyak ekspektasi ya teman-teman. Artinya begini teman-teman, don't fall in love with potential ya. Don't fall in love with the potential. Jangan jatuh cinta kepada potensi seseorang ya. Jadi ketika kamu jatuh cinta atau kamu berkomitmen ya, cintailah dia pada saat itu. Jangan terlalu banyak ekspektasi. Karena misalnya nih, oh saya expect dia nanti jadi jauh lebih baik, lebih mesra misalnya. Atau saya expect dia satu hari jadi kaya raya. Masalahnya ekspektasi itu belum tentu kejadian. Dan kalau kita memaksakan ekspektasi kita, hubungan ini bukan jadi hubungan yang sehat. Malah lama-lama jadi hubungan yang toksik. Istilah kata seperti tarik-tarikan nih. Kamu menarik untuk dia menjadi seperti kamu atau menjadi seperti yang kamu inginkan. Ya kan demi kebaikan dia, coach. Tunggu dulu. Itu adalah cara kita memandang demi kebaikan dia. Ya kan kalau dia misalnya nih ya, dia merokok ya. Kan kalau dia nggak merokok, ini demi kebaikan dia. Emang benar teman-teman, secara logika demi kebaikan dia. Tetapi kalau dia belum siap untuk melepaskan dan kamu semakin memaksa, yang ada dia semakin tidak akan mau. Dan ini menciptakan dinamika hubungan yang toksik. Nah, jadi ketika memang kamu menerima dia pada saat awal, kalian sudah tahu resikonya. Kalau memang dia nggak bisa berubah, ya lu mau nggak? Kalau emang nggak mau, jangan diteruskan. Tetapi kalau emang oke, pernah dibicarakan, yaudah saya ada kemungkinan berubah. Biasanya kan kalau awal-awal manis-manis, oke lah gue satu hari mungkin bisa lepasin. Tetapi kamu juga harus tahu ketika itu tidak terjadi, apakah kamu masih tetap bisa mencintai dia? Kalau iya, berarti he or she is the right guy for you, the right one for you. Tapi kalau enggak, lebih baik kamu mikir 10 kali. Kecuali keinginan untuk berubah itu datang dari dia. Ya, keinginan berubah itu harus datang dari orang itu sendiri sehingga perubahan itu menjadi sesuatu yang manis dan menambah indahnya hubungan itu sendiri, bukan dari paksaan kita. Yang berikutnya teman-teman ya, penting banget untuk percaya pada pasangan kita. Aku pernah mendengarkan satu talk show yang sangat bagus banget. Ketika kita masuk di dalam relationship, kita tidak boleh terlalu mengikat dia. Sama kayak air ya teman-teman ya. Kalau kita ngikat air itu nggak pernah ada yang bisa diikat. Tetapi bagaimana cara menggenggam air? Kita begini aja teman-teman, tapi nggak bisa diikat. Benar ya teman-teman ya? Nah, artinya seperti ini. Kita tidak mungkin mengikat pasangan kita waktu dia, terus kemana dia pergi, dengan siapa yang dia bergaul, 100%. Tapi kita harus belajar percaya kepada dia. Nah, kalau pasangan kita membuktikan bahwa dia seseorang yang tidak bisa dipercaya, itu adalah pilihan dia. Ya, istilah kata tugas kita adalah belajar mempercayai dia. Kalau dia memang sayang, kalau dia adalah seseorang yang memang pada dasarnya baik dan cocok dan memang jodoh kita, dia akan menjaga kepercayaan itu sehingga hubungan kalian menjadi hubungan yang sehat. Kalau misalnya kamu sulit sekali percaya sama dia, ya, karena memang dia orang yang tidak bisa dipercaya, itu berarti udah toksik dari awal. Lebih baik kamu mempertimbangkan ulang apakah hubungan ini mau dilanjutkan, ya. Tapi kalau memang dia adalah pada dasar dia orang yang baik gitu ya, orang yang bisa dipercaya, belajar untuk percaya pada dia. Sampai kalau dia menunjukkan tanda-tanda nggak bisa percaya atau memang artinya orangnya seperti itu, you've got to really think it out again, ya. Pesan saya, kalau kamu punya trauma ya di dalam hubungan kamu yang dulu atau bagaimana sehingga kamu sulit sekali percaya kepada siapapun sebaik apapun orang itu, ya saran saya adalah kamu juga harus melalui proses untuk menyembuhkan diri sehingga diri kita tidak mensabotase hubungan yang sudah indah tersebut. Nextnya, di dalam satu hubungan dasar yang paling baik adalah kejujuran dan keterbukaan. Artinya jangan menyembunyikan apapun. Bukan berarti sampai yang apalagi kalau belum nikah ya, seluruh detail-detail harta karun segala macam dibuka, ya enggak. Tetapi jangan menyembunyikan apapun, itu lebih kepada yang terkait dengan poin sebelumnya untuk membangun kepercayaan. Jadi misalnya jangan sembunyikan lah kalau kamu punya teman gitu kan, teman baik, apalagi lawan jenis, kenalin aja. Apalagi kalau memang kamu nggak ada hati dong, ya bener dong. Kamu seharusnya kalau kamu mendengarkan video ini, saya harap kamu juga seseorang yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi saling terbuka tentang mungkin kalau memang nyaman ya ngomongnya tentang schedule kita walaupun nggak mendetail. Hari ini gue mau pergi rame-rame sama teman-teman gue nih, ada si A, B, C, D, E. Is it okay with you? Right?
Nah, jadi seperti itu, dan juga dia bisa seperti itu. Sehingga kalian bisa karena bisa saling jujur, kita bisa saling memahami. Mungkin kita juga nanya, kenapa ya lu suka pergi kemana gitu ya, kalau dia suka pergi jalan-jalan. Oh, gue suka pergi ke sini. Kenapa? Oh, karena gue suruh nih kalau gue pergi sama mereka, kita ngomongnya heboh segala macem. Nah, jadi bisa saling cerita, dan ini menjadi basis untuk kita bisa saling memahami. Oke? Yang berikutnya adalah cara untuk memahami pasangan kita yang paling mudah dan yang paling penting adalah menghabiskan waktu kualitas bersama. Nah, saya menekankan kata-kata kualitas atau quality time. Karena di zaman sekarang ini sangat mudah sekali kita terperosok dalam satu stigma di mana kita ngabisin seolah-olah menghabiskan waktu bersama. Badannya sama-sama bareng. Duduk di satu meja yang sama gitu ya. Tetapi kita nggak punya quality time. Karena dua-duanya saling ngeluarin handphone, ngeliatin sosial media ketawa-ketawa sendiri. That's not quality time ya teman-teman. Menghabiskan waktu bersama artinya off, semua sosial media off, sehingga kamu benar-benar bisa fokus ngelihat pasangan kamu, nanyain tentang kabar dia, tentang cerita. Jadi harus aktif ya teman-teman ya untuk bisa belajar paham tentang seseorang. Belajar mengerti perasaan dia. Nanya bukan dengan tujuan interogasi ya, nanya dengan tujuan untuk membangun relationship. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang menarik untuk kamu? Apa sih yang kamu sebel dari aku? Tapi nanya dengan cara yang manis gitu ya teman-teman. Intinya menghabiskan quality time bersama, happy time bersama, sehingga kalian bisa belajar saling memahami dan kalian masing-masing merasa sangat puas setelah pulang ya, atau setelah quality time ini lewat. Cara memahami pasangan berikutnya adalah mengenal kebiasaan-kebiasaannya dia dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya kita bantu support ya kan. Misalnya kebiasaan dia untuk apa nih? Dia suka makan telur di pagi hari, kita bantu support bikin telur gitu kan ya. Nah, tetapi kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang gimana nih caranya? Nah, kita bukan bertujuan untuk mengubah orangnya, tetapi kita berusaha ya mungkin memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik untuk dia. Tetapi kalau dia masih memutuskan untuk tidak berubah atau dia sulit sekali untuk berubah, kita nih ya untuk tujuan memahami, kita nanya dulu ya. Jangan udah keburu ngejudge bahwa lu gak cinta gue karena lu gak mau berubah. Siapa tahu bukan karena dia gak cinta, tetapi karena memang dia gak bisa. Misalnya teman-teman, kalau dia punya kebiasaan tidurnya berkepanjangan, karena ternyata dia punya insomnia ya. Mungkin kalau misalnya kamu ngeliatnya, lu males banget sih bangunnya selalu siang. Tetapi itu kan artinya kita udah keburu ngejudge tanpa belajar memahami dia. Tetapi coba tanyakan, kenapa ya kok kamu sulit sekali untuk ini? Mungkin dia bisa bilang gitu kan, oh ya gue insomnia sejak gue kecil. Atau kalau misalnya gue lagi stres atau segala macam. Jadi jangan berpikir untuk mengubah kebiasaan seseorang begitu saja, tetapi belajar untuk memahami kenapa dan apa. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita bisa membantu dia. Oke? So, demikian teman-teman beberapa tips-tips dari saya. Mau tahu tips yang lainnya? Makanya cek video-video kita yang lainnya. Ada beberapa yang kita selipin di deskripsi di bawah ini ya, di link di deskripsi di bawah ini. Saya dengan Clara Angeline, you're so precious and beautiful just the way you are. And I send all my love for you and see you again.